Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Muqtafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil jaza, amma ba'. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah selalu melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, para ulama tafsir beda pendapat apa yang dimaksud dengan wailun. Sebahagian ulama tafsir mengatakan wailun suatu ibarat, suatu ungkapan daripada murkanya Allah, suatu ungkapan daripada marahnya Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa kita artikan dengan celaka. Sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa wailun jabalun fi jahannam, yaitu satu gunung yang ada di dalam neraka jahannam. Sebahagian lain berpendapat wadi fi jahannama, yaitu satu lembah, satu jurang yang ada di dalam neraka jahannam. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka atau neraka, baik maknanya gunung atau maknanya jurang lembah jahannam. Likulli humazatil lumazah, bagi semua yang humazah. Humazah yaitu pengupat, ya, urang yang mengupat. Humazah, mengupat dengan lisan. Kemudian lumazah. Lumazah yaitu mengupat dengan lisan, dengan lidah, atau mengupat dengan tulisan, atau mengupat dengan isyarah. Maka diartikan wailun, celaka atau neraka jahannam, bagi semua orang yang mengupat baik dengan lidahnya, lumazah atau mengupat dengan lidahnya, atau dengan tulisannya, atau dengan isyarah. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dalam sebuah hadis, ke Nabi aku lalui dengan serombongan
laki-laki di dalam satu jurang. Laki-laki itu berteriak dengan suara yang sangat keras. Maka ulun tanya bak malaikat Jibril, manhum ya Jibril, siapa mereka itu? Yang mana laki-laki itu dipotong kulitnya dengan gunting daripada api neraka. Yaitu Jibril menjawab, yaitu mereka itu alladzina yatazayyanun, mereka laki-laki yang selalu berhias diri ketika di dunia. Yaitu laki-laki yang memakai emas, laki-laki yang memakai pakaian yang tidak dihalalkan oleh agama. Kemudian aku lalu, kata Nabi, aku dapati serombongan perempuan di dalam lembah Jahannam, yang mana mereka pun berteriak. Mereka berteriak, digunting akan rambut, digunting akan kulit mereka, kemudian dikelupas akan kulit mereka. Jibril bertanya siapa, Nabi bertanya siapa mereka itu. Jibril menjawab, mereka itulah perempuan-perempuan yang menghias, yang berhias dengan perhiasan yang dilarang oleh agama. Kemudian aku lalui, kata Nabi, ada satu jurang yang di dalamnya ada perempuan dan di dalamnya ada laki-laki yang semua mereka menjerit dengan suara yang sangat keras. Aku berkata, siapa mereka ya Jibril? Yang mana mereka dipotong lidah mereka dengan gunting daripada neraka. Jibril menjawab, humul hammazatul hamazat, itulah laki-laki yang selalu mengupat, itulah perempuan yang selalu mengupat. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, bahawa ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan tentang bahaya besar atau larangan bagi pengupat banyak di dalam Al-Quran. Tapi secara tertib ayat, Allah nutup dengan wailul likulli humazatil lumazah. Ayat-ayat dalam Al-Quran contohnya, wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan sebahagian kamu mengupat akan sebahagian yang lain. Wala tulmizu wala tanabazu bil alqab, wala tulmizu, jangan kamu mencela, mengupat dengan perkataan, dengan tulisan atau dengan isyarahmu. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kamu memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang tidak baik, dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Tapi wata getup oleh Allah di dalam berbicara tentang mengupat, yang getup oleh Allah ayat Al-Quran pada akhir surat dengan wailun likulli humazatil lumadzah, dengan ancaman yang sangat dahsyat. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan humazah atau ribah ataupun upat yang ancamannya sangat dahsyat? Imamul Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ribah yang ancamannya sangat dahsyat yaitu antadhkura akhaka ma yukrihuhu law balaghahu, engkau menyebut kepada saudaramu sesuatu yang dia tidak suka andai kata sampai kepadanya. Engkau menyebut sesuatu kepada saudaramu sesama Islam, seiman dan seagama, yang apabila sampai kepadanya maka dia tidak senang, maka dia tidak suka, itu namanya humazah ataupun ghibah. Sawaun, baik yang disebut itu fi naksi badani, pada kekurangan badannya. Nanti pegah sipulan badan jih, hanagot badan jih
cacat yang menyoi dinga lidro jihana tenang, ataupun pada hartanya terpegah ke harta gop menyo andai katai dinga kero jihana tenang, ataupun fi nasabihi pada keturunannya terpegah ke ayah gop andai katai dinga li aning hana tenang, atau terpegah ke anak gop andai katai dinga li ayah hana tenang, atau fi saubihi pada pakaiannya terpegah ke pakaian gop, atau malihi hartanya, au dabbatihi atau tunggangannya kenderaannya andai katai dinga terpegah kepada kenderaan jih maka jih hana senang, au darihi ataupun rumahnya terpegah ke rumah gop andai katai dinga maka jih hana senang, ataupun kepada akhlaknya, tipulan itu bakhil, tipulan itu macam-macam tentang akhlak yang mandum-mandumnya apabila sampai kepadanya dia tidak suka, itu namanya humazah, itu namanya lumazah, atau itu namanya ghibah. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah, maka ancamannya yaitu sangat keras. Kemudian alladzi jama'a malau wa'addadah, alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu takdirnya wailul lilladzi jama'a malau wa'addadah. Yang kedua yaitu wailun, celaka atau neraka jahanam bagi orang-orang jama'a mala, bagi orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta, wa'addadah, dan dia selalu menghitung-hitungnya harta. Tugasnya hanya untuk mengumpulkan harta, kemudian wa'addadah nepegah oleh po, yaitu dia selalu menghitung-hitungnya harta. Nyan kenyan but di atas dunia, pusapat harta dan biling-biling, pusapat kira-kira, tip-tip uro kira-kira harta jauh daripada perintah Allah. Ini pun yaitu wailun, yaitu celaka. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam, yaitu berangkat beliau dalam surat Kahfi, kemudian terdapat nekalan sabuh bintih yang cenderung hampir jatuh. Dalam surat Kahfi Allah sebutkan wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, dan adalah di bawah daripada dinding itu ada kanzun. Kanzun ada simpanan harta. Lahuma bagi dua anak yatim, wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua itu orang yang saleh. Diup bintih yang kerap berubah merempak Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Allah hendak pegahna kanzun, yaitu ada simpanan daripada harta. Putrakan kanzun. Kanzun kun Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yaitu lauhun min dhahabin, satu lempengan daripada emas, wa alaihi sab'atu astur, dan di atas lempengan daripada emas itu ada 7 tulisan, 7 buah tulisan, 7 buah kalimat yang menulis di atas lempengan milik daripada anak yatim yang dalam cerita dalam surat Kahfi. Kemudian putra yang 7 buah mutulih bak lempengannya. Pertama maktubun fi ihdahuma, tertulis pada salah satu keduanya, ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhaku. Aku heran bagi orang yang dia yakin, dia mengetahui akan kematian, wa huwa yadhaku, tapi dia selalu tertawa. Dia selalu gembira di atas dunia, tertawa, padahal dia yakin, dia mengetahui dia akan dijemput oleh kematian.
Maka aku heran. Yang kedua tertulis wa ajibtu liman arafat dunya faniyah wa huwa yarghabu fiha. Aku heran bagi orang yang dia yakin dunia ini akan binasa. Dia akan meninggalkan dunia ini akan fana, yakin. Tapi wa huwa yarghabu fiha, dia itu gemar, galak di dalam dunianya. Yakin dunianya akan binasa. Tapi dia sangat gemar di dalam dunia ini, di dalam mengumpulkan, di dalam mencari dunia ini. Yang ketiga tertulis pada lempengan emas anak yatimnya, wa ajibtu liman arafa annal umura bi aqdarin. Dan aku heran bagi orang yang dia yakin bahwa segala urusan bi aqdarin itu tertentu dengan ketentuan telah ditakdirkan oleh Allah. Segala masalah, segala urusan itu berada di dalam takdir Allah. Dia tahu segala urusan telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqtamu lil fawat. Kenapa dia bingung? Kenapa dia duka cita? Kenapa dia galau ketika dia luput, ketika dia tidak berhasil apa yang dia cita-citakan itu? Padahal dia yakin bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian menulis wa ajabtu liman arafal hisab wa huwa yajma'u malah. Dan aku heran bagi orang yang yakin akan hisab. Dia yakin nanti akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah. Wa huwa yajma'u malan, padahal dia mengumpulkan harta. Dia yakin nanti dia akan disoal segala urusannya oleh Allah, tapi dalam kehidupannya hari dan malam hanya tugasnya untuk mengumpulkan harta, bukan untuk dia makan, bukan untuk dia pakai, tetapi hanya untuk mengumpulkan petapat nyohirun long mutulih bak lempengan emas milik anak yatimnya. Wa ajabtu liman arafan nara wa huwa yudnibu. Dan aku heran bagi orang yang dia yakin akan neraka, yakin tidak ke neraka, wa huwa yudnibu, padahal dia itu berbuat dosa. Ketika ditanya, apakah engkau yakin akan neraka? Menjawab, yakin. Tetapi tingkah lakunya dia itu pendosa. Aku heran. Bukan yakin jih ke neraka, tapi bubut yang budnya mendatangkan dia masuk ke dalam api neraka. Wa ajibtu liman arafal jannah yaqinan. Dan aku heran, yang keenam, aku heran bagi orang yang yakin adanya syurga. Yakin syurga itu dijadikan oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang muttaqin. Wa huwa yastarihu bid dunya, padahal dia bersenang-senang dengan dunia. Dia tidak mau mempersiapkan bekal untuk mendapatkan syurga yang telah dijadikan oleh Allah. Dia bersenang-senang di dalam dunia ini, padahal dia yakin bahwa syurga diciptakan oleh Allah. Aku heran. Yang ketujuh, wa ajabtu liman arafa syaitana udwana. Aku heran bagi orang yang yakin syaitan itu sebagai musuh. Ketika ditanya, apakah syaitan itu kawan atau musuh? Dia jawab, syaitan itu musuh. Yakin syaitan itu musuh. Tapi fa'ata'ahu, maka dia taat kepada syaitan itu. Maka di antara daripada 7 yang jadi pembicaraan danyo, yaitu tertulis pada lempengan emas bagi anak yatim itu, aku yakin bagi orang yang, aku heran bagi orang yang meyakini adanya hisab nanti di yaumil qiyamah, tetapi huwa yajma'u mala, tugasnya dalam dunia hanya untuk mengumpulkan harta untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah,
Kemudian Allah berfirman, kalla yahsabu annama lahu akhladah. Dia menduga, firman Allah, dia menduga hartanya bisa membuatnya kekal. Artinya dia menduga bahwa ketika dia banyak harta tidak ada masalah. Padahal dengan banyaknya harta makin banyak masalah. Di dunia makin banyak, di dunia banyak masalah. Apalagi nanti di yaumil qiyamah makin banyak masalah. Dia menduga bahwa harta itu mengekalkan dia. Harta itu menyelamatkan dia. Tidak ada masalah. Padahal dengan harta itu nanti banyak masalah. Kalla. Bukan begitu. Kan lagenyan. Kan hartanya dapat menyelamatkan dia. La yumbadanna fil hutamah. Sungguh dia, firman Allah, dia dan hartanya akan dicampak nanti di dalam neraka hutamah. Ketika dicampak dalam neraka hutamah bersama hartanya yang hanabih dipajuh di atas dunianya, tinggai ibadat kepada Allah yang kita bicarakan, tinggai perintah Allah ataupun dilakukan dengan berbagai macam cara, la yumbadanna fil hutamah, sungguh-sungguh akan dicampak di dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu, firman Allah, apa itu hutamah? Nah, kata tepu putra hutamah hanya dengan Allah. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah. Hutamah itu neraka Allah muqadah, yang telah dinyalakan oleh Allah. Neraka yang telah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah. Bukan hanya membakar kulit, bukan hanya membakar daging, tapi api itu masuk melalui mulut, kemudian sampai ke dalam hati, kemudian keluar melalui dubur. Bahwa yang dimasukkan itu yaitu harta yang dia tinggalkan. Harta yang dia tinggalkan, maka kata malaikat Zabaniyah nanti dalam hutamah, ini makan harta yang belum kamu makan ketika di dunia. Hari malam engkau tugas mengumpulkan harta jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau belum habis engkau makan hartamu, cukup jai harta gata yang hanabih kata pajuh orangnya nyempat pajuh di dalam hutamah. Maka kan ulama bukan allati tattali'u 'alal afidah, harta yang dijadikan sebagai bara api dimasukkan melalui mulut, kemudian dimakan hati dan keluar daripada dubur, na'udzubillah. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya hutamah itu 'alaihim, di atas mereka, muqsadah, ditutup. Neraka itu ditutup di atas mereka itu, getup. Hingga sebuah riwayat Nabi nepegah, sehingga Allah Maha mengetahui, terdengar dalam neraka, yaitu ada orang-orang yang menyebut ya Hanan ya Mannan, ya Hanan ya Mannan, ya Hanan ya Mannan. Allah bertanya pada Jibril, Allah Maha mengetahui siapa mereka. Wahai Jibril, buka tutup neraka, ambil mereka. Mereka menyebut aku di dalam api neraka. Maka datang Jibril membuka tutup. Artinya neraka itu tertutup. Alaiha innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah, fi amadim mumaddadah. Kemudian mereka diikat fi amadin, pada tiang mumaddadah, tiang yang panjang.
diikat dengan rantai daripada api neraka pada tiang dipegang oleh Allah, kemudian hartanya masuk ke dalam kerongkongannya, keluar daripada duburnya. Maka dalam surat Wailul likulli humazatil lumadzah, yaitu dua pokok ancaman Allah. Yang pertama bagi humadzah, lumadzah. Humadzah, lumadzah, kan Imam Ghazali upatnya baik dengan tulisan ataupun dengan perkataan isyarah, nyo ada penyebabnya. Apabila kita ingin meninggalkan upat, tinggallah penyebabnya. Penyebabnya di antara jih karena marah, karena bengih kepada orang yang taupatnya, maka ruh taupat. Yang kedua yaitu muwafaqatul aqran, pertimbangan, karena pertimbangan ngonyan ngon, karena han mungkin upat siro tetap nangon pak ta pertimbangan ngon dipegah gegop, kemudian tanyo tadinga, kemudian tanyo tersambung bak pertimbangan karena nabi kupi sabuh gelah sampai 2 jam dengan kupi sabuh gelahnya, yaitu mandum getanyo loh akan kekurangan gop, yaitu melalui getanyo mupat muwafaqatul aqran. Kemudian dengan hasud, dengki di atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, dan penyebab je. Kemudian di antara je penyebab yaitu pokon hubbul jah, galak kepada kedudukan, karena persaingan untuk mendapatkan jabatan. Ketika kampanye upat gop UBE aja, persaingan untuk mendapatkan jabatan, mengajut ke dewan, mengajut ke bupati, mengajut ke gubernur, mengajut ke presiden, mengajut ke pak kecil, hubbul jah, maka pekalah dengan cacian-cacian, kemudian pekek dengan upat-upat. Nyo kata Imam Ghazali rahimahullah, yaitu kun beliau andai kata ingin menghindari daripada upat humadzah dan lumadzah, maka hindarilah yaitu asbab-asbab daripada penyebab-penyebab daripada upatnya. Tunggu-tunggu yang dirahmati Allah tabotek, yaitu ancaman je tentang alladzi jama'a malau wa'addadah. Maka dua boh wa'id, kata ulama, ancaman yang sangat dahsyat di dalam surat Wailul likulli humazatil lumadzah yang selalu kita baca dan selalu kita dengar. Ena mentang lebih dan kurang ulun tualai maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.